Perkenalkan, nama saya Igustia Yukades Sirjani Upayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan mulai dari bab 2, pajak penghasilan umum, bab 3, pajak penghasilan 2126, bab 4, pajak penghasilan 22, bab 5, pajak penghasilan 23, dan bab 6, pajak penghasilan 24. Yang materi pertama itu pajak penghasilan umum dari bab 2, pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Berikutnya yaitu dasar hukum. UU nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga, UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Berikutnya subjek pajak penghasilan umum diatur dalam pasal 2 ayat 1. Yang pertama, orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan seperti PT, CF, BUMN, BUMD, perseroan, dan lainnya. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Berikutnya yaitu tidak termasuk subjek pajak, seperti Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat negara asing yang bertugas sebagai pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, pejabat perwakilan organisasi internasional, yang terakhir, unit-unit dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Berikutnya, subjek pajak yaitu ada dalam negeri dan luar negeri yang diatur dalam pasal 2 ayat 2. Untuk dalam negeri, orang pribadi tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun dan berada di Indonesia dan punya niat tinggal di Indonesia. Untuk badan, didirikan dan bertempat di Indonesia, dan yang terakhir, warisan yang belum dibagi. Untuk luar negeri, orang pribadi tidak tinggal atau bertempat di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun, dan badan tidak didirikan atau bertempat di Indonesia. Berikutnya objek pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat 1, seperti penggantian atau imbalan, hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan, penerimaan kembali, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Berikutnya penghasilan yang dikecualikan diatur dalam pasal 4 ayat 3, yaitu bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, asuransi, dividen bagian laba, beasiswa sisa lebih, dan bantuan atau santunan. Berikutnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama adalah 15.840.000 untuk diri WP orang pribadi. Yang kedua 1.320.000 untuk tambahan WP kawin. 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Yang terakhir 1.320.000 tambahan untuk anggota keluarga sedarah dengan maksimal 3 orang. Berikutnya tarif pajak penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Berikutnya cara menghitung pajak penghasilan PPh. Yang pertama, wajib pajak penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, penghasilan neto dikali tarif pasal 17, penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenalkan UU PPh dikali tarif pasal 17. Untuk pajak penghasilan orang pribadi, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17, penghasilan bruto biaya yang diperkenalkan UU PPh dikurangi PTKP dikali pasal 7. Berikutnya, pajak penghasilan 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan subjek pajak dalam negeri. Berikutnya penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 seperti pegawai, pensiun, penerima pesangon, bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris, dan mantan pegawai. Berikutnya bukan wajib pajak PPh pasal 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat pejabat lain dari negara asing,
Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Berikutnya, pemotong pajak PPh pasal 21 seperti pemberi kerja, bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi penyelenggara kegiatan, dan yang tidak termasuk seperti kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional telah ditetapkan oleh pemerintah keuangan, oleh Menteri Keuangan, pemberi kerja, orang pribadi seperti asisten rumah tangga. Berikutnya, penghasilan yang dipotong pajak seperti diperoleh pegawai tetap, diterima oleh atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, pemutusan hubungan kerja, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan. Untuk bukan objek pajak PPh pasal 21 seperti pembayaran manfaat atau santunan asuransi, penerima dalam bentuk natura dalam bentuk apapun, iuran pensiun dan dibayarkan kepada dana pensiun, zakat yang diterima oleh orang pribadi, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Berikutnya biaya jabatan dan biaya pensiun. Untuk biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto, 500.000 untuk sebulan dan 6 juta untuk setahun. Sedangkan pensiun 5% dari penghasilan bruto yaitu 200.000 sebulan dan 2.400.000 untuk setahun. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP PPh pasal 21 untuk per tahun 54 juta rupiah untuk diri WP, sedangkan yang per bulan 4.500.000 untuk tambahan WP kawin yaitu per tahun 4.500.000, sedangkan yang per bulan 300.075 rupiah. Untuk tambahan setiap anggota keluarga per tahun yaitu 4.500.000 dan untuk per bulan 300.075 rupiah. Sedangkan untuk tambahan apabila istri bekerja yaitu 54 juta untuk per tahun dan per bulan 4.500.000 rupiah. Pajak penghasilan 26 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang terima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak bagi pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap PUT di Indonesia. Wajib pajak PPh pasal 26 seperti pegawai, penerima uang pesangon pensiun, bukan pegawai atau penerima penghasilan, penerima dividen, penerima bunga royalti, penerima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerima hadiah atau penghargaan, penerima imbalan jasa kegiatan, penerima keuntungan pembebasan hutang, penerima keuntungan saham. Berikutnya, bukan wajib pajak PPh pasal 26 seperti pajak pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain dari negara asing, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Untuk pemotong pajak yang termasuk yaitu pemberi kerja, bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi penyelenggara kegiatan, PUT dan perwakilan negara lainnya, dan seperti yang bisa dilihat, dan berikutnya yang tidak termasuk yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberi kerja orang pribadi, yaitu ART. Berikutnya adalah objek pajak dan tarif pajak. Untuk PPh bruto 20% dikali PPh bruto final, yaitu penghasilan pegawai tetap, penghasilan pensiun, penghasilan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan bukan pegawai tetap, imbalan peserta kegiatan, dividen, bunga, royalti. Untuk perkiraan PH neto 20% dikali PH bruto final yaitu keuntungan penjualan saham, premi asuransi, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang berikutnya bukan objek pajak seperti pembayaran manfaat atau santunan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, zakat yang diterima oleh orang pribadi, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Berikutnya adalah pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor
dan dasar hukumnya adalah UU RI nomor 36 tahun 2008 khususnya pasal 22. Untuk memungut pajak PPh pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Badan Usaha Milik Negara, Industri dan Eksportir, Badan Industri atau Badan Usaha. Untuk pengecualian pungutan PPh pasal 22 seperti impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan keuntungan perundang-undangan yang tidak terutang PPh, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, pembayaran atas penyerahan barang, pembayaran untuk pembelian bahan bakar. Objek dan tarif pajak PPh pasal 22 seperti impor barang yang menggunakan angka mengenal importir API dengan 2,5% dikali nilai impor dan API 7,5 dikali nilai impor yang tidak dikuasai yaitu 7,5% dikali harga jual lelang. Untuk pembelian barang dilakukan oleh BUMN BUMD 1,5 dikali harga pembelian tidak termasuk PPN yang tidak final. Untuk pembelian barang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Bendahara Pemerintah untuk kertas 0,1% dikali DPP PPN tidak final, semen 0,25% dikali DPP PPN tidak final, baja 0,3% dikali DPP PPN tidak final, otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Yang berikutnya masih dalam objek dan tarif pajak PPh pasal 22, yaitu penjualan produksi dalam negeri bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif bersifat final, selain penyalur agen bersifat tidak final. Untuk penjualan produksi oleh Pertamina dan badan usaha bidang bahan bakar 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Pembelian bahan keperluan industri atau ekspor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan, pulpul menggunakan API 0,5 dikali nilai ini. Yang berikutnya bab 5, pajak penghasilan 23. Pajak penghasilan 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak pemberi penghasilan akan memotong pelaporan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03/2015. Pihak memotong PPh pasal 23 seperti badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, untuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negara lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertunjuk Direktur Jenderal Pajak. Untuk tarif PPh pasal 23 dan objeknya yaitu dividen, bunga, royalti, dan hadiah, yaitu 15% dikali jumlah bruto. Untuk sewa, jasa teknik, jasa konstruksi, dan sebagainya yaitu 2% dikali jumlah bruto. Pengecualian objek memotong PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar berulang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna, dividen diterima atau persewaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, perseroan terbatas dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa. Yang berikutnya adalah bab 6, pajak penghasilan 24. Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang terima atau diperoleh di luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan WP dan DN. Pengkreditan dilakukan dalam bentuk pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan Indonesia, tujuannya untuk menghindari pajak yang berganda. Berikutnya adalah penggabungan pajak penghasilan. Penghasilan dari usaha itu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterima penghasilan tersebut. Penghasilannya berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 UU PPh yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperolehnya dividen tersebut. Kerugian dari luar negeri tidak boleh digabung. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.